Panggung Spektal Budaya dalam rangka pelepasan siswa kelompok B TK Pertiwi 14 Genteng mempersembahkan. Pada zaman dahulu kala terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang sangat bijaksana dan adil. Raja tersebut mempunyai seorang putra yang sangat tampan dan gagah yang bernama Raden Banterang. Raden Banterang sangat gemar berburu. Suatu hari Raden Banterang pergi berburu ke dalam hutan. Ia ditemani oleh pengawal kerajaan. Di tengah perjalanan, ia melihat seekor rusa melintas di depannya. Ia pun segera mengejar rusa tersebut hingga tanpa sadar masuk ke dalam hutan belantara. Ia pun terpisah dari rombongan pengawalnya tersebut. Coba lihat di sana, ada seekor rusa yang lewat. Buat siapkan panah kalian, kita mulai. Baik raja. 1, 2, 3. Maafkan kami raja, tidak apa-apa. Itu masih ada seekor rusa yang di sana. Kalian tunggu di sini, aku akan mengejarnya. Baik raja. Raden Banterang terus mengejar rusa tersebut. Ia semakin jauh masuk ke dalam hutan. Ia pun tiba di sebuah sungai yang sangat jernih. Karena kelelahan mengejar rusa, ia pun mendekati sungai tersebut dan meminum air jernih itu. Di saat ia asik meminum, tiba-tiba ia sangat terkejut karena kedatangan seorang gadis yang sangat cantik. Raden Banterang kebingungan karena ia takut gadis cantik tersebut adalah penunggu hutan ini. Namun, ia memberanikan diri untuk mendekati gadis cantik tersebut. Maaf gadis cantik, apa yang Paduka lakukan di sini? Maafkan saya, membuat Paduka terkejut. Siapa kamu? Nama saya adalah Surati. Saya adalah putri dari kerajaan Kongko. Apa yang kamu lakukan di hutan ini seorang diri? Saya berada di hutan ini karena menyelamatkan diri dari musuh. Saya gagal dalam pertempuran. Mendengar cerita Surati, Raden Banterang sangat terkejut. Karena merasa kasihan, Raden Banterang membawanya ke istana. Surati pun ikut ke istana bersama Raden Banterang. Karena kecantikan Surati, Raden Banterang jatuh cinta dan ingin meminangnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Mereka pun hidup bahagia. Tidak lama setelah itu, Pangeran Banterang tidak bisa meninggalkan hobinya, yaitu berburu. Sehingga dia memutuskan untuk pergi berburu. Aku akan berburu dengan waktu yang tidak lama. Tunggulah aku di kerajaan ini. Baik Paduka. Raden Banterang akhirnya berangkat berburu dengan dikawal oleh pasukannya. Suatu hari
Putri Surati keluar istana untuk berjalan-jalan. Tidak disangka dirinya bertemu dengan seorang laki-laki yang berpenampilan lusuh. Laki-laki tersebut menyusup ke dalam istana. Ternyata laki-laki tersebut adalah kakak kandung Putri Surati, yaitu Raden Pradipaksa, yang dirinya dikira sudah meninggal. Raden Pradipaksa mengajak Putri Surati untuk membalaskan atas keguguran ayahnya di medan perang. Ia mengatakan bahwa orang yang sudah mencelakai ayah Putri Surati adalah ayah Raden Banterang. Siapa kamu? Surati, ini aku kakakmu, Pradipaksa. Kenapa itu kamu kakak? Aku senang lihat kakak masih hidup. Aku juga bercita. Baiklah, ada hal yang lebih penting dari ini. Aku ingin memberitahu sesuatu. Apa itu, Kak? Kamu harus tahu bahwa Raden Banterang adalah orang yang mengalahkan ayah kita. Kenapa itu, Kak? Kamu harus membantu aku untuk membalas. Tapi itu tidak mungkin. Aku sangat berhutang budi kepadanya. Dia mengamalkan aku di hutan. Aku tidak bisa melakukannya. Baiklah begitu. Simpanlah ikat kepala ini sebagai benda mata. Kemudian taruhlah di bawah tempat tidur kalian. Sekarang aku mau pergi. Di suatu ketika, Raden Banterang pergi ke hutan untuk berburu. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda berpenampilan lusuh yang menghadang Raden. Ia mengatakan bahwa sang pangeran harus berhati-hati terhadap Putri Surati. Pemuda itu mengatakan bahwa sang putri memiliki niat jahat kepada pangeran. Ia juga mengatakan bahwa sang putri menyimpan ikat kepala di bawah tempat tidurnya sebagai tanda pengkhianatan. Siapa kamu? Berani sekali menghadang perjalananku. Maafkan saya, Patuka. Saya hanya ingin memberitahu bahwa aku dalam bahaya. Benarkah yang kamu ucapkan? Apa buktinya? Putri Surati mengatakan ikat kepala tertua di bawah tempat tidur tuan. Mendengar cerita tersebut, Raden Banterang segera kembali ke kerajaan sambil mengendarai kuda dengan tergesa-gesa. Segera setelah sampai, ia mencari ikat kepala yang dimaksud oleh laki-laki yang ditemuinya di hutan. Di saat itulah Pangeran Banterang sangat murka karena menemukan ikat kepala seperti yang dikatakan oleh pemuda. Tidak memiliki niat jahat kepada Raden Banterang. Saya sangat tidak pernah berniat jahat kepada Tuan. Apa buktinya? Aku tidak bisa memberi bukti apapun. Tetapi untuk membuktikan kejujuran, saya akan masuk ke air sungai ini. Jika airnya menyumbang karung, tandanya aku tidak bersalah. Aku justru mempercayai kata-kata orang lain dibagikan perkataanmu. Kenapa aku tidak bersalah? Sejak itulah istilah Banyuwangi muncul.